Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas akan bimbing doa. Akan mengecek kehadiran. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Maka semua siswa hadir pada hari ini? Semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN tentang organisasi. Nah, namun sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya adalah aturan dalam kelas, aturan dalam proses pembelajaran berlangsung. Tentang organisasi. Organisasi. Mengatakan tentang organisasi. Pada pelajaran organisasi ini, adapun tujuan belajar kita adalah pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian organisasi dengan benar. Yang kedua, mengenal susunan kepengurusan. Nah, siswa mampu menjelaskan susunan pengurus dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, mempelajari cara memilih pengurus. Siswa mampu memahami dan menerapkan cara-cara memilih pengurus organisasi. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, pernahkah kalian menjadi bagian dari setiap organisasi? Pernah tidak? Ingat. Bagaimana perasaan kalian? Senang, susah ketika bergabung di sebuah kelompok organisasi? Perasaan gimana? Senang. Nah, pengertian organisasi. Ada itu apa organisasi? Poinnya, organisasi adalah suatu kelompok yang bekerja sama secara terstruktur. Secara terstruktur. Terstruktur artinya tersusun. Mulai dari ketua, untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika kepengurusannya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Paham arti organisasi? Intinya apa? Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terstruktur. Oke, ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi pertama, memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya memiliki tujuan yang jelas. Kalau nggak ada tujuannya loh, untuk apa mesti bentuk? Nah, selanjutnya terdapat perbagian tugas dan wewenang. Jelas. Setiap jabatan memiliki tugas dan wewenang. Ketua memiliki wewenang, sekretaris memiliki wewenang, bendahara memiliki wewenang atau tanggung jawab. Ketiga, ada struktur pimpinan. Jelas. Yang namanya suatu organisasi harus dipimpin oleh seorang ketua. Ada kelompok diskusi. Jelas, walaupun kelompok diskusi pun harus ada ketuanya. Kelompoknya siapa? Anggotanya siapa? Terus memiliki aturan dan norma yang seperti bersama. Jelas, bentuk organisasi harus memiliki aturan atau norma. Gak bisa kalau gak ada norma, kacau. Ya, misalnya aturannya apa dalam kelompok? Misalnya kelompok di dalam kelompok itu ada aturan. Artinya apa? Semua anggota harus terlibat dalam diskusi kelompok. Ada manfaat organisasi. Manfaatnya perhatikan. Manfaat organisasi yang pertama adalah melatih kepemimpinan. Ya, di organisasi ini kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, melatih kepemimpinan. Bisa nggak kita menjadi seorang pemimpin? Nah, di organisasi ini kita belajar. Nanti di depan kita sudah bisa mempraktekkan, bisa mengimplementasikan seorang pemimpin itu harus seperti apa. Mengembangkan kemampuan kerjasama. Ya, kita harus dengan adanya organisasi kita bisa mengembangkan kerjasama yang baik. Ini cara. Selanjutnya, belajar bertanggung jawab. Misalnya, Pupri, Pak tugaskan hari ini menjadi ketua kelas. Maka udah harus bertanggung jawab dengan jabatannya sebagai kelas. Dia harus memimpin anggota-anggotanya. Sudah memperluas pergaulan, jelas. Bergaul dengan teman untuk mencari pengalaman, memperbanyak
tujuan bersama. Nah, kita ke susunan kepengurusan organisasi. Di dalam sebuah organisasi ada susunannya, ada susunan kepengurusan. Seperti berdasarkan tadi, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada anggota. Cara memilih pengurus di dalam organisasi itu ada proses pemilihan. Yang namanya organisasi itu harus dipilih sesuai dengan Tuhan. Ada aturannya, jelas. Jadi cara memilih pengurus dapat dilakukan dengan berbagai cara. Harus demokratis, terbuka, diberi kebebasan. Metode. Pertama, cara memilih kepengurusan melalui 3 cara. Yang pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah artinya apa? Musyawarah melalui diskusi bersama. Nah, yang kedua, voting atau pemungutan suara. Selanjutnya, aklamasi. Aklamasi ini adalah pemilihan dengan persetujuan bersama secara spontan. Biasanya dilakukan dengan tepuk tangan atau seruan setuju. Cara ini digunakan jika hanya ada satu calon yang diajukan. Paham? Ini Bapak akan berikan tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ada lembar kerja kelompok, silakan dikerjakan. Mengerjakannya jangan terburu-buru, dibaca dengan baik. Seperti pokoknya dikerjakan secara bersama-sama. Nanti setelah dikerjakan akan kita presentasikan di kelas. Ada semuanya sama kelompok 1. Akan dibacakan hasil kelompoknya. Bapak duduk depan tiga-tiganya. Kelompok 1 semuanya. Ya, duduk depan semuanya. Duduk depan semuanya. Ya. Kelompok lain perhatikan dan tanggapi ya. 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 Untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3 akan memperhatikan hasil kelompoknya. Di sini Bapak akan memberikan penilaian kepada kelompok yang diumumkan, kelompok yang mendapatkan nilai terbaik. Nah, pada diskusi pada hari ini, kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 3. Dan kelompok 3 berhak menerima hadiah dari Bapak. Bapak juga perwakilannya. Nah, ini mengajak anak semuanya menyimpulkan materi tentang organisasi pada hari ini. Kesimpulannya apa? Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama-sama. Memiliki tujuan yang jelas, terus dapat pembagian tugasnya, ada aturannya, itu cirinya. Manfaatnya apa? Untuk melatih kepemimpinan, bisa memiliki teman, perluas pengalaman. Tentang materi organisasi ini, Bapak akan memberikan tugas mandiri. Baiklah, dapat semuanya tugas kerjakan dan Bapak menilai dari hasil kerja diri kalian, nilainya cukup baik. Baiklah, Bapak semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya.